Di video kali ini gue mau nge-share khususnya buat kalian yang sedang mengajukan permohonan iklan di Google Ads tapi hasilnya belum maksimal dan mungkin aja kalian melanggar kebijakan dari Google Ads. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, khususnya buat kalian nih yang udah pasang iklan di Google Ads tapi hasilnya ternyata nggak sesuai dengan harapan kalian, dimana itu harusnya bisa menjangkau orang banyak dan itu bisa menambah peluang supaya video kamu bisa ditonton secara jumlah views dan jumlah subscribernya pun jadi ikut bertambah dengan adanya peluang tersebut. Namun ternyata mungkin bisa jadi iklan kamu itu tiba-tiba di take down atau bisa bilang tidak tayang karena melanggar kebijakan di Google Ads. Nah, ini kamu bisa baca di sini. Ini ada artikel konsekuensi jika kamu melanggar kebijakan Google Ads. Nah, di sini banyak tulisannya, jadi gue nggak akan bacain satu persatu. Ini gue highlight aja ke kalian. Nanti kalau menurut kalian kalau ini kecepatan, kalian pause aja ya, kalian ulang lagi baca. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Mungkin yang paling pertama itu adalah dinonaktifkan dulu, lalu nanti kamu perbaiki atau revisi, baru kamu ajukan lagi. Ini salah satu contoh iklan gua. Nah, di sini dihapus atau ditolak. Yang paling pertama, yang paling benar itu ditolak dulu. Jadi dihapus ini itu manual dari pribadi gua ya. Nah, jadi pertama kali setelah kamu ajuin iklan, kamu tentunya tunggu statusnya. Kalau misalkan statusnya masih pending, berarti itu belum bisa tayang. Lalu kalau misalkan statusnya sudah disetujui seperti ini, tandanya itu aman. Namun yang kalian harus perhatikan adalah terkadang entah itu besok, lusa, atau minggu depan, tiba-tiba channel kamu dapat kayak begini guys, surat cinta dari Google Ads. Yaitu ini kamu bisa baca ditolak dengan tulisan tanda baca dan simbol. Nah, di sini mungkin waktu itu kalau salah tip gua. Nah, ini harusnya jadi kata-kata yang digunakan di Google Ads ini kamu tuh nggak boleh, bisa dibilang nggak boleh macem-macem atau nggak boleh pakai bahasa gaul yang nggak jelas. Gunakan bahasa Indonesia yang rapi dan baik. Namun tetap kalau bisa yang atraktif ya guys. Nah, jadi sini juga ditolak karena kapitalisasi. Nah, di sini waktu itu nah ini kamu bisa baca tulisan pro kayak gini, 3 kata doang, itu dianggap tuh kapitalisasi guys. Jadi di sini waktu itu ditolak. Padahal waktu itu sempat sekitar 3 hari tayang. Namun itu yang gue bilang barusan, kamu harus cek lagi tentang iklan kamu itu. Kenapa iklan kamu itu tidak berjalan sebagaimana yang kamu harapkan. Ada artikel yaitu mengenai kebijakan-kebijakan di Google Ads. Nah, jadi ini salah satunya, kamu bisa lihat salah satu kebijakannya, gaya dan ejaan berikut ini tidak diizinkan. Nah, ini kamu harus lumayan harus ini baca. Jadi ini misalkan bunga di sini beli bunga di sini dan bukan beli di sini. Nah, nih tata bahasa yang diterima secara umum. Oke, gue lanjut. Dan tanda baca dan simbol. Di sini gue nggak akan bacain semuanya ya guys karena banyak banget. Jadi ini nanti kalian baca aja sendiri. Ini gue highlight aja. Nanti kamu baca dan kamu pause ulang sendiri. Lalu penggunaan huruf besar. Nah nih tadi yang gue dapat teguran tadi, yang pro tadi. Terus ini pengulangan. Lalu spasi yang tidak dapat diterima. Lalu ini nomor telepon dalam teks iklan. Lalu ini penyalahgunaan fitur iklan, bisnis yang tidak dikenal, terus ini ada kualitas gambar, dan yang terakhir kualitas video. Nah, di sini bisa dibilang dalam artikel ini yang telah kamu baca tadi itu memang belum lengkap karena bisa dibilang yang gue alamin waktu itu adalah gue mengalami namanya ditolak. Ditolaknya ini sih sebenarnya waktu sebelum pengajuan, jadi dia udah langsung filter ya. Jadi kayak tulisan waktu itu tentang Shopee sama terus kata tentang YouTube itu ditolak. Jadi sebelum pengajuan, jadi prosesnya gini nih. Sebelum gua ke situ, jadi di sini sempat gue bermasalah ditolak karena mengandung hak cipta. Nah ini kan agak nggak nyambung ya.
Nah pas itu ya ini akhirnya disetujui karena gue mengajukan banding. Nanti sebelum sampai ke tahap bagaimana caranya gue mengajukan banding, ini gue kasih tips yang ini dulu. Nah ini contoh Ulanzi, gue pilih edit iklan. Nah saat kamu mengisi data-data seperti ini, nah ini kamu bisa lihat Shopee. Oke. Nah di sini ini rekamera contoh beli di Shopee deh. Nah ini kalau kita simpan iklan, istilah iklan melanggar kebijakan Shopee. Jadi kalau nggak salah beli di YouTube kalau nggak salah juga apa coba agak melanggar deh kalau nggak salah, gue inget ya. Coba nih simpan iklan. Jadi di dalam deskripsi iklan pun kalau ini bisa dibilang kalau kamu masih ada tulisan merah kayak gini, kamu belum bisa simpan iklan guys. Jadi inilah adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Nah ini kalau udah, ini sebenarnya sih kamu bisa minta pengecualian, cuman ya bisa bilang agak 50-50 atau resiko. Gue sih main aman aja, gue maunya yang seperti ini aja sih. Nah jadi tanpa ada istilahnya minta pengecualian. Nah sekarang tahap selanjutnya, tadi kan yang gue bahas tentang kata-kata dan tadi hak cipta ya. Jadi itu tadi kan tidak termasukkan di dalam artikel yang tadi kan tidak tertulis secara resmi. Kamu kalau misalkan mengalami ditolak oleh Google Ads seperti ini, kamu jangan khawatir, kamu sebenarnya bisa langsung klik kanan baca kebijakannya gimana cara memperbaikinya. Namun di sini gue mau share ke kalian adalah pengelola kebijakan. Kamu kalau misalkan ditolak dan kamu rasa itu harusnya nggak ada masalah sama sekali setelah kamu coba lihat dengan kebijakan tadi, nah kamu di sini bisa mengajukan banding. Jadi itu prosesnya termasuk cepat. Nanti kamu bisa lihat histori pengajuan banding gua. Jadi di sini ada dua, yaitu ini salah satu yang tadi yang lisensi TubeBuddy Pro. Nah ini kamu bisa lihat tanggal pengajuan bandingnya tanggal 1 dan tanggal 3. Ini gue lupa satu lagi itu tentang apa gitu. Cuman intinya adalah gue mengajukan penolakan, lalu status peninjauan selesai. Jadi mereka cek lagi nih dari pihak Google Ads nya dan hasilnya berhasil. Berhasil tuh artinya banding gue tuh diterima dan iklan dimunculkan lagi. Ini yang auto monetisasi juga kalau nggak salah waktu itu sempat kena ditolak. Jadi dia tiba-tiba sebenarnya udah 4 harian dia tayang, tiba-tiba sewaktu dapat kayak semacam tulisan ditolak dan gue ajukan banding, dan kalian bisa lihat sampai saat ini iklan tersebut bisa tayang guys. Nah jadi kalau menurut kalian kira-kira bagaimana tentang pembahasan gue barusan tentang hal-hal kebijakan dari Google Ads yang tidak boleh kalian langgar dalam proses pemasaran iklan video kalian? Jika kalian rasa informasi ini berguna, jangan lupa kalian kasih like dan share, dan kalian bisa ramein kolom komentar untuk tanya-tanya, dan kalian bisa sharing-sharing di situ. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja deh gue Koyo, and have fun. Dadah.